Kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Islam Pekalongan. Insya Allah kami siap mendidik menjadi insan yang lebih baik, yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Habibi rabbil alamin Imamil muttaqin Sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para siswa-siswi SMP Ma'had Islam Pekalongan dan juga para pemirsa setia channel YouTube SMP Ma'had Islam Pekalongan yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan bertatap muka melalui channel YouTube SMP Ma'had Islam Pekalongan dalam rangka pengajian sore Mutiara Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini, tema kita adalah istiqomah. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam Syarafuddin An-Nawawi, di sana terdapat satu hadis yang menjelaskan mengenai istiqomah, tepatnya di hadis yang ke-21. An Abi Amr Wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumma istaqim. An Abi Amr, diceritakan dari Abu Amr, wakila Abi Amrah. Ada yang menyebutkan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kuntu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, katakanlah kepadaku sebuah perkataan dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang mana aku tidak akan bertanya tentang perkataan atau hal dalam Islam tersebut selain kepada engkau, wahai Rasulullah. Qala, lantas Rasulullah menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Rasulullah bersabda, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi makna qauluhu kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, di dalam kitab At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in Hadisan An-Nawawiyah, salah satu kitab syarah dari kitab hadis Arba'in yang karyanya dari Imam Syarafuddin An-Nawawi. Ada banyak syarah kitab, banyak kitab yang menjadi syarah dari kitab Arba'in Nawawinya Imam Nawawi. Di antaranya kitab At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah. Di sini dijelaskan di dalam kitab Tuhfah Rabbaniyah ini, makna qauluhu kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, ay 'allamani qaulan jami'an
lima'aniyal Islam wadihan fi nafsihi. Jadi maksudnya adalah alamani qaulan jami'an, ajarkanlah kepadaku qaulan jami'an, semua perkataan lima'aniyal Islam yang mencakup dari makna atau inti Islam itu sendiri, wadihan fi nafsihi, secara jelas, secara gamblang, bihaitsu la yahtaju ila tafsir ghairaka, sekiranya tidak dibutuhkan tafsirannya lagi kecuali hanya bertanya kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi dalam hadis ini Abi Amroh ini atau Abi Amr ini meminta kepada Rasulullah untuk memberikan sesuatu perkataan atau satu hal yang mencakup makna inti atau mencakup mewakili apa itu Islam, ya. Kemudian dari makna inti Islam itu Abu Amr atau Abi Amr ini tidak akan menanyakannya kecuali kepada Rasulullah itu sendiri. Nah, di sini dalam hadis ini Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Rasulullah menyuruh untuk berkata, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Al-amru bil istiqomah wa hiya al-asabah fi jami'il aqwal wal af'al wal maqasid. Perintah untuk beristiqomah, al-asabah fi jami'il aqwal wal af'al wal maqasid, itu mencakup semua aqwal, ya, tutur kata, wal af'al, dan tindak tanduknya atau semua pekerjaan, wal maqasid, dan semua maksud-maksud. Jadi perintah untuk beristiqomah dalam hadis ini itu mencakup semua tindakan kita, ya, baik itu tutur kata kita, ya, kemudian perilaku kita, ya, dan juga maqasid atau tujuan-tujuan kita. Karena kita ketahui pada dasarnya Islam itu ketaatan. Islam itu pada dasarnya tauhid dan ketaatan, ya. Tauhid itu keimanan, kemudian dari keimanan tersebut jika kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, ya, terutama ketaatan dalam syariat agama Islam, maka kita akan bisa istiqomah. Wa asluha istiqomatul qalb ala tauhid. Nah ini, wa asluha istiqomatul qalb ala tauhid. Inti dari istiqomah itu sendiri adalah istiqomatul qalb, istiqomah hati atau keteguhan hati. Jadi makna istiqomah itu biasanya dimaknai keteguhan, ya, berpegang teguh. Nah, di sini dikatakan pokok atau inti istiqomah itu adalah istiqomatul qalb, keteguhan hati kita. Ala tauhid, terhadap apa? Terhadap tauhid, keimanan. Makanya jika keimanan kita itu sudah teguh, sudah mantap, yakin, maka kita akan menjalani atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah disyariatkan oleh Allah itu akan tambah lebih baik atau lebih bagus lagi. Kama fassara bihi Abu Bakar As-Siddiq qauluhu ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ila akhirih, sebagaimana yang telah ditafsiri oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari firman Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi istiqomah dalam Islam ini juga harus selaras, ya. Ketika kita sudah istiqomah hati, istiqomatul qalb, kita sudah berpegang teguh keimanan kita,
mengesahkan Allah, ya, tidak ada yang lainnya, maka harus juga dibarengi, diiringi dengan istiqomah kita, keteguhan kita menjalankan semua apa yang telah disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Sholat, ya kita harus istiqomah. Puasa, kita harus istiqomah. Zakat dan lain sebagainya. Contoh seperti pada saat sekarang ini kita masih ada di dalam bulan puasa, ya kita istiqomah, benar-benar berpegang teguh kita menjalankan ibadah puasa dengan baik. Bagaimana caranya? Ya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa, seperti pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, ya, tidak mencaci maki orang, tidak berkata kotor, berkata jelek, tidak ghibah, tidak melendengi orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa semua itu, berarti kita sudah bisa satu langkah beristiqomah, berpegang teguh menjalankan syariat Islam. Famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa khasyatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkal alaihi wal mi'rad amma siwahu istaqamatul jawarih kulluha ala ta'atihi. Nah ini famata istaqamal qalb ala ma'rifatillah, ketika istiqomah hati atau keteguhan hati kita terhadap makrifat kepada Allah, ya. Kemudian kalau kita sudah teguh hati kita akan makrifat pada Allah, ya. Kemudian takut kepada Allah, mengagungkan Allah, cinta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan pasrah tawakal kepada Allah. Amma siwahu istaqamatul jawarih kulluha ala ta'atihi, maka yang lainnya itu akan dengan sendirinya mengikuti, akan taat kepada Allah. Fa innal qalba malikun, sesungguhnya hati itu raja, ya. Wal a'dha junuduhu, sedangkan anggota badan itu tentaranya, prajuritnya, ya. Jadi ini diibaratkan, hati itu diibaratkan dengan raja dan anggota badan yang lainnya itu prajurit atau tentaranya. Fa idza istaqamal malik istaqamat junuduhu, ketika rajanya itu sudah istiqomah, sudah berpegang teguh, maka tentara-tentaranya pun akan istiqomah. Nah, ketika hati kita sudah istiqomah, ya, sudah berpegang teguh, mantap, yakin, maka semua anggota badan kita akan mengikutinya. Qala al-Qushairi al-istiqomah kamalul umur wa tamamuha wa biwujudiha husulul khairat wa nidhamuha walam yakun mustaqiman fi halatihi ta'asa'ihu wa khaba jaddu. Nah, kalau ini perkataannya Imam Al-Qushairi, ya, salah seorang ulama sufi, ya, salah seorang ulama tasawuf. Beliau berkata, al-istiqomah kamalul umur, ya, namanya istiqomah itu kamalul umur wa tamamuha, tingkat sempurnanya suatu perkara, ya. Ini menurut Imam Qushairi. Jadi istiqomah itu tingkatan menjadi sempurnanya sebuah perkara. Ketika kita melakukan satu perkara, satu pekerjaan disertai dengan istiqomah, ya, senantiasa terus menerus kita lakukan, maka pekerjaan itu akan menjadi sempurna. Wa bi wujudiha husulul khairat wa nidhamuha. Kemudian wa bi wujudiha, dengan adanya istiqomah, husulul khairat wa nidhamuha, maka akan tercipta kebaikan-kebaikan,
ya. Otomatis kalau kita sudah istiqomah, maka kebaikan-kebaikan itu akan ada, akan tercipta dengan sendirinya. Walam yakun mustaqiman fi halatihi do'a sa'yuhu wa khaba jadduhu. Nah ini walam yakun mustaqiman, dan barang siapa yang tidak memiliki sifat istiqomah atau belum bisa beristiqomah, ya, fi halatihi do'a sa'yuhu wa khaba jadduhu, maka usaha yang dilakukannya itu akan lenyap. Ya, ini masih menurut Imam Al-Qushairi. Jadi kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, ya, suatu amal baik, kalau kita belum istiqomah, belum istiqrar, terus-menerus melaksanakannya, melanggengkannya, itu kata beliau Imam Al-Qushairi, itu maka usaha kita akan lenyap, ya, sia-sia. Makanya meskipun pekerjaan yang baik itu dilakukan sedikit, tapi secara istiqomah itu lebih bagus daripada yang sekali dilakukan tapi hanya sekali itu saja, setelahnya tidak pernah dilakukan, ya. Misalnya di bulan puasa seperti ini, ya, tadarus Al-Quran setiap hari paling tidak kita minimal 1 lembar misalnya. Tidak bisa 1 lembar, setengah lembar, ya. Meskipun hanya sehari 1 lembar, 1 halaman kita baca, tapi kalau istiqomah selama 30 hari, sebulan penuh puasa, itu lebih baik daripada sebulan penuh sama sekali tidak baca Al-Quran, sama sekali tidak buka Al-Quran, ya. Sebagaimana dengan hal itu selaras dengan sabda Rasulullah, ya, terkait dengan pekerjaan yang sedikit, pekerjaan yang baik, amal yang baik dilakukan secara sedikit tapi terus menerus, ya. Rasulullah pernah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Ya, ahabbul a'mal, sebaik-baiknya sebuah pekerjaan, sebuah amal, ya, ilallah, pada Allah, adwamuha, yaitu yang paling sering dilanggengkan, dikerjakan, wa in qalla, senajan sedikit atau meskipun sedikit, itu akan lebih bernilai, ya. Jadi kesimpulannya, istiqomah, ya, atau melanggengkan, mendawamkan, meneguhkan, ya, suatu pekerjaan amal baik diawali dengan istiqomah hati terlebih dahulu, ya. Kemudian apabila kita sudah istiqomah hati, melangkah ke istiqomah lisan, ya, seperti tadi, tidak pernah berkata jelek, kotor, tidak melukai perasaan orang lain, tidak mencaci orang lain, ya. Istiqomah hati, istiqomah lisan. Setelah itu maka kita akan bisa beristiqomah dengan segala pekerjaan atau amal ibadah kita. Para siswa dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa beristiqomah dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama beristiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah, amal-amal baik, ya, ibadah yang sudah disyariatkan oleh agama Islam, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.